Yang pertama dalam hidup ini adalah kita harus sangat siap menyikapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Kita punya keinginan, Allah juga pasti punya keinginan, dan yang terbaik pasti rencana Allah, dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu. Dan orang yang marah, tidak menerima kenyataan, maka Allah pun akan murka kepadanya. Yang ketiga, dalam menghadapi persoalan hidup ini adalah jangan mempersulit diri. Banyaknya di antara orang yang tidak terlatih, hidupnya kalau ada masalah didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Ujungnya kita ini tertekan bukan oleh kenyataannya, tapi kita ini menderita justru oleh pikiran kita sendiri. Inilah saatnya sahabat-sahabatku sekalian, kita tidak boleh terjebak dalam pikiran, dalam perasaan yang membuat kita jadi lebih lemah karena kita sengsara oleh dramatisasi. Yang keempat adalah evaluasi diri. Surat An-Nisa 79, ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa itu diundang oleh perilaku kita sendiri, kekurangan, kesalahan diri. Makanya kalau ada kejadian apa-apa, yang paling penting dari kejadian adalah evaluasi diri, langsung tafakkur. Yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, ujian, musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah. Allah berikan sakit, ada yang menyembuhkan hanya Allah. Allah menyempitkan rezeki, yang bisa ngelunasin utang hanya Allah. Sekarang ada wabah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah, yang bisa ngilangin, pokoknya semua kepahitan hanya Allah yang bisa ngilang. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, jodoh. Haji, haji. Lunas utang, lunas utang. Dapat kerjaan, dapat kerjaan. Masuk kuliah, masuk kuliah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Makanya dalam hidup ini mah, kalau ada masalah jangan lari kemana-mana, jangan curhat ke sembarang orang. Wah, kalau udah senang curhat ke orang, habis hidup kita. Karena orang yang kita curhatin akan terus-menerus ikut campur ke dalam kehidupan kita. Dia akan ngomong kemana-mana. Jadi masalahnya makin melebar, aib makin terbuka. Salah sendiri. Kenapa curhat sama orang? Nanti dulu, curhat dulu ke Allah yang menciptakan kita. Sholat, makanya 5 nih ya, kalau ingin ditolong Allah. 1, tekad yang kuat dan bulat ingin dekat dengan Allah. Pokoknya hanya Allah tujuan kita ya. 2, perbanyak tobat, sebanyak mungkin istighfar, 1000, 2000, 3000, lebih banyak lebih baik. 3, jauhi maksiat. Yang jinah mata, jinah pikiran, jinah telinga, itu akan mengundang bencana bagi kita. Jangan mau maksiat. 4, tingkatkan taat, sholat tepat waktu, berjamaah, baca Quran, kalau bisa one day one juz, sedekahnya ditingkatkan, kemudian sholawatnya, pokoknya tingkatkan ketaatan. Dan yang kelima, tebar manfaat.